Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku semua, kawan-kawanku dimanapun berada, alhamdulillah kita telah memasuki malam yang ke-15. Sudah separuh perjalanan kita di bulan Ramadan ini. Semoga sampai akhir Ramadan nanti kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap meningkatkan ibadah kita dan mohon menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita kirim Fatihah, yang mana pahalanya kita aturkan kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi, kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, ahli bait beliau, para tabi'in, para ulama-ulama, para wali-wali, wabil khusus kepada guru-guru kita yang sudah membimbing kita, kepada leluhur kita, orang tua kita, sanak ade taulan kita yang sudah mendahului kita semua. Wabil khusus kepada musannifatil kitab, yaitu Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fadlul ibadati utawi iki iku utamane ibadah, keutamaan beribadah. Ayyuhal walad, he anakku, laukanal ilmu al mujarradu kafian laka wala tahtaju ila amali siwa lakana nida'u. Laukana lamun ono sapa apa al ilmu al mujarradu kang sepi saking amal iku kafian nyukupi laka kedue sira. Ya wala tahtaju ora butuh sira ila amalin maring lakoni amal siwahu sakliyane ilmu. Lakana mongko yekti ana apa nidaun pengundang-pengundange Allah rupa hal min sailin. Hal iku apa min sailin saking wong sing njaluk. Hal min mustaghfirin, hal iku apa to? Min mustaghfirin saking wong-wong sing njaluk ngapura. Hal min taibin, hal iku apa min taibin saking wong-wong sing taubat. Iku doian, iku sia-sia bila faidatin kelawan tanpa faidah. Waruwiyalan den riwayatake anna jama'at sak temene golongan minas sahabati saking para sahabat radhiyallahu an ajmain radhiyallahu alaihim ajmain iku zakaru padha nutur sapa sahabat Abdullah bin Abbas ing Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mungguwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dawuh sinten jeung Nabi nikmar rajulu utawi bagus-baguse wong lanang utawi sak bagus-baguse wong lanang wa ya apa jenenge rajul iku laukan lamun ana sapa iku mang rajul yusolli salat sapa rajul bil laili ing dalem wayah bengi. Wa qala lan dawuh sinten alaihi salatu wasalam lirrajuli min ashabi lirrajuli tetep kedue wong lanang min ashabi saking sahabat-sahabat enjing Nabi ya fulana he fulan la tuksirul nauma aja ngekehno turu sira bilaili ing dalem wektu bengi fa inna kasratat naumi mongko sak temene akeh turu bilaili ing dalem bengi iku yadau dadekake apa jenenge kasratan naum sahibahu ing wong sing kasratan naum fakiron ing dadi fakir yaumal kiamati besok nang dina kiamat.
Jadi ini berhubungan dengan keutamaan amal. Umpamanya seandainya kok jika ilmu tanpa ngamal, ilmu tanpa diamalkan, itu kok sudah cukup. Kok wong merasa ilmu tok tanpa amal merasa sudah cukup, wis ora membutuhkan amal. Ya monggo apa namanya? Allah memanggil hamba-hambanya itu loh di dalam Al-Quran dengan panggilan misalnya orang-orang yang berdoa, hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min ta'ib. Orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang membaca istighfar, adakah orang-orang yang bertaubat? Apakah itu panggilan yang sia-sia? Seandainya kok misalnya kita menganggap bahwa cukup pinter saja alim saja tanpa mengamalkan, ya berarti panggilannya Allah itu pada hambanya lewat Quran atau hadis itu, apakah itu tergolong sia-sia? Wong nyatanya ada ya, Allah memanggil hambanya, orang-orang yang orang-orang yang berdoa, orang-orang yang membaca istighfar, meminta ampunan, orang-orang yang bertaubat. Apakah itu semua sia-sia? Ya kan enggak. Itu berarti ilmu itu memang harus disertai, bisa bermanfaat ketika berfaedah, menguntungkan pada diri kita itu ketika diamalkan. Itu makanya kalau kok sekedar pinter-pinteran, ya kemarin sudah disinggung, ya ilmu kok hanya untuk kepentingan jabatan, kepentingan itu harta benda itu ya cilaka orang seperti itu. Karena ilmu itu diamalkan karena mengharap ridhonya Allah. Nah, ini kemudian diriwayatkan bahwa para sahabat itu pernah zaman Rasulullah ini itu mengungkapkan, bercerita kepada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah itu pernah suatu saat bersabda, nikmar rajuli walau kana yusolli bil lail. Bagus-bagusnya sebaik-baik lelaki itu, wong lanang itu, lelaki itu yang paling baik itu adalah orang yang melakukan sholat malam. Jadi kemudian Rasulullah juga mengatakan pada sahabatnya lagi, sesuai dawuhnya Allah, dan di waktu ya fulan. Nah ini loh, ya fulan, hei fulan, la tukatsirun nauma billail. Jangan kamu banyak tidur di waktu malam. Li anna kasratul naum billail iku yatu sahibau fakiron yaumal qiyamah. Sebab orang yang tidur terlalu banyak di waktu malam itu bisa menyebabkan nanti orang tersebut fakir di hari kiamat. Karena apa? Minimnya amal kebaikan. Nah, ini yang patut kita perhatikan ya. Jadi kita itu sholat malam ini kan wujudnya banyak. Sholat malam itu terutama tarawih ini juga tergolong sholat malam. Tarawih itu tergolong sholat malam. Ya, pokoknya sholat setelah isya itu tergolong sholat malam. Ba'diyah isya, tarawih, witir, atau mungkin ketika kita punya hajat, sebelum tidur kita hajat, atau tengah malam kita bangun untuk tahajud. Dan mungkin karena kecapean atau mungkin bangunnya berat karena fisiknya, ya tahajudnya sebelum tidur tidak apa-apa. Tapi yang paling masyhur itu adalah yang paling utama itu setelah tidur. Ya, sampai menjelang subuh itu namanya sholat malam. Nah, itu yang paling bagus tuh yang menjalankan sholat malam. Nah, kemudian Rasulullah berpesan kepada para sahabat, jangan memperbanyak tidur di waktu malam. Makanya tidur malam itu kalau orang Jawa ya malah
berwasiat apa memberi kalau tidur itu kalau bisa lewat jam 12. Itu hubungannya kan apa, kalau orang Jawa itu kan banyak apa hal-hal seperti itu ya, diantara apa setelah jam 12 itu misalnya apa berhubungan dengan dunia apa dunia hitam mungkin apa santet atau yang apa itu ya. Kalau yang lepas jam 12 apa bisa lolos dari itu ya, itu ada seperti itu ya, makanya kita apa pokoknya tidur jangan terlalu banyak lah, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, terus apa kita berusaha untuk menjalankan sholat malam. Fadlu qiyamul lail utawi iki ku keutamaane bangun sholat malam, bangun sholat malam. Ayuhal walad, anakku, ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, surat Al-Isra. Wa minal laili lan iku setengah saking wektu bengi. Fatahajjat mongko salat tahajud sira bihi kelawan bi kelawan tahajud nafilatan hale dadi apa sholah sunnah laka kedue sira. Surat Al-Isra. Jadi apa kita itu apa dalam Quran surat Al-Isra itu sudah ada apa ayatnya sendiri bahwa kita itu diperintah Allah untuk bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk sholat kesunahan bagi kita. Amrun ada lagi perintah di Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat. Wabil ashari lan ing dalam waktu sahur hum utawi sahabat iku yastaghfiruna padha njaluk ngapura para sapa sahabat itu. Dan ketika apa waktu-waktu sahur itu loh, ini para sahabat Nabi yaitu pada membaca istighfar, memperbanyak istighfar, berzikir istighfar. Berarti kalau zikir istighfar itu pasti didahului dengan sholat dulu. Terus kita ada perintah syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun bil askari ketika waktu sahur. Ya, tadi membaca istighfar di waktu sahur itu surat Ali Imran. Nah, anjuran zikir. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, salah satu aswatin utawi telu pira-pira swara yuhibbuka kang demen ha ing aswat swara iku Allah sinten Allah taala. Yang pertama sautud diyaki iku suara apa ayam jago. Ini suara-suara yang sangat dicintai oleh Allah. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Yang kedua yaitu suarane wong sing lagi membaca Al-Qur'an. Itu Allah sangat mencintai, sangat suka dengan itu. Terus ketiga, wasautul mustaghfirina bil ashar. Suaranya orang-orang yang membaca istighfar, memohon ampun ketika waktu sahur. Berarti menjelang subuh. Nah, ini berarti waktu sholat malam. Ini adalah tiga suara yang sangat disenangi oleh Allah. Jadi karena apa? Yaitu kalau apa? Ayam berkokok itu loh, ayam jago berkokok waktu itu kan sebagai penanda waktu. Hanya kalau kalau zaman sekarang ya apa? Orang di perkotaan kan jarang punya ayam ya, paling apa? Alarm. Kalau di desa-desa itu masih banyak ayam, jadi jam berapa itu kita dengar ayam berkokok. Itu suara yang sangat dicintai Allah, sangat disukai Allah. Qala Sufyan As-Tsauri rahimallahu taala, kemudian berkata dawuh sinten sahabat Sufyan As-Tsauri. Nah, seorang wali ini Sufyan As-Tsauri wali Allah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, ini dawuhnya innallaha saat temannya Allah tabaraka iku maha berkah, maha
mundak kebagusane wa ta'ala lan maha luhur iku khalaqa dadekake sinten Allah rihan ing angin tahabu kang niup-niup apa angin bil ashari ing dalem wektu sahur tahmilu nggawa apa angin al adkara ing pira-pira zikir wal istighfari lan istighfar ilal malikil jabbar maring Gusti Allah kang duweni sifat ngeratoni lan maha murba wasesa. Nah ini Allah itu sesungguhnya Allah ini yang diucapkan oleh seorang wali Sufyan As-Tsauri yaitu menjadikan angin itu loh, angin bertiup di waktu sahur. Makanya ada angin ceribit-ceribit menjelang sahur itu ya Allah menjadikan itu fungsinya untuk apa? Itu membawa zikir atau istighfar, doa-doa dari orang yang membacanya itu dibawa kepada Allah yang memiliki maha malik dan maha jabbar, maha memaksa Allah. Ya, itu angin. Makanya angin itu bisa membawa doa-doa kita, doa yang kita ucapkan ini lewat hati kita, terus kita kuatkan dengan lisan kita yang terhembus dari lisan kita itu dibawa angin kepada haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita banyak itu mengadulah kepada Allah, banyak masalah, banyak itu mengadulah kepada Allah di tengah malam menjelang sahur. Ini doa-doa yang waktu istimewa, ini waktu yang mustajab. Wa qala aidon lan dawuh sinten wali Sufyan As-Tsauri aidon malih idza kana awalul lail yunadi munadin min tahtil ars alla liyakum al abidun fayakumuna wa yusalluna masya Allah summa yunadi munadin fi satril lail alla liyakum al qanitun fayakumuna wa yusalluna ila sahur. Faida kana sahur yunadi munadi alla yakum al mustaghfirun fayakumuna wa yastaghfirun. Faida tola al fajar nada munadin alla la yakumul ghafilun fayakumuna min furushihim kal mauta nusyirru min kuburihim. Nah ini. Kemudian Sufyan As-Tsauri berkata lagi, jika kok awal malam, idza kana awalul lail, awal malam. Nah ini tiba-tiba terdengar panggilan dari bawah arsy. Ini yang mendengar ya orang-orang yang awal malam ada panggilan, yang dengar ya hati kita. Ada panggilan. Wahai ahli ibadah, bangunlah. Hendak bangunlah wahai engkau ahli ibadah. Kemudian mereka bangun untuk melakukan sholat malam. Nah, itu ada panggilan seperti itu. Yang manggil siapa? Para malaikat yang diperintah Allah itu. Makanya orang yang sudah terbiasa melakukan sholat malam itu tiba-tiba kayak alarm sendiri. Karena itu merespon, menjawab panggilan dari para malaikat Allah itu. Kemudian para orang-orang para ahli ibadah bangun tengah malam untuk kemudian ada panggilan lagi, wahai orang-orang yang taat, qanitun. Nah, wahai orang-orang yang taat. Nah, ini orang-orang yang taat. Itu panggilan di tengah malam. Ini orang ketika awal malam itu yang panggilan ditujukan kepada para abidun, orang-orang ahli ibadah. Ketika pertengahan malam, nah ini ada panggilan lagi. Ayyuhal qanitun, orang-orang qanitun, orang-orang yang itu taat, orang-orang yang taat dan berbakti. Kemudian mereka bangun untuk melakukan sholat.
Kemudian ada panggilan lagi. Nah, melakukan sholat sampai waktu sahur. Kemudian ada panggilan lagi pada waktu sahur. Ayu alaliyakum al mustaghfirun, wahai orang-orang yang golongan orang-orang yang meminta ampun. Nah, ini orang-orang yang mustaghfirun. Kemudian mereka bangun untuk membaca istighfar. Nah, ini orang lagi ada waktunya. Kalau awal malam itu abidun, orang-orang ahli ibadah, kemudian tengah malam itu orang-orang yang taat, terus menjelang sahur itu orang-orang yang meminta ampun. Nah, kemudian ketika fajar sudah mulai nampak, itu di bawah arsy juga ada panggilan lagi. Bangunlah wahai orang-orang yang ghafilun. Ketika waktu fajar, orang-orang yang lalai. Lalu mereka bangun, nah, sudah fajar nih, dari tempat tidurnya seperti orang mati yang dibangunkan dari kuburnya. Ini orang yang bangunnya adzan sudah fajar, sudah masuk subuh ini. Ini diibaratkan, makanya ketika kita bangun tidur itu kan kayak orang yang ngeblank itu kayak orang mati. Ya, seandainya kok malah tidak bangun semua ya naudzubillah, bangunnya jam 7 atau jam 8, nah itu repot lagi itu. Ya, maka ada panggilan-panggilan Allah lewat para malaikatnya itu loh. Semoga kita itu bisa menjawab dan melaksanakan panggilan-panggilan itu sehingga kita tergolong hamba Allah yang soleh, yang taat. Ayyuhal walad ruya fi wasaya Luqmanul Hakim libnihi annahu qala ya bunayya la yakunannal diyaku aqyasu minka yunadi bil ashar wa anta naimun walaqad ahsana man qala walaqad ahsana. Jadi man qala sa'ron. Nah, ini diriwayatkan tentang wasiat Luqmanul Hakim. Nah, ini orang soleh di Al-Quran ada Luqmanul Hakim. Nah, beliau pernah berwasiat kepada putranya. Wasiatnya ya bunayya la yakunan diku aqyasa minka. Wahai anakku, jangan sampai ayam jago itu loh lebih pintar darimu. Nah, ayam jago itu berkokok di waktu sahur, sedang dirimu masih terlelap tidur. Jadi jangan sampai, masa kalah sama ayam jago. Nah, ini pesannya Luqmanul Hakim. Walakot aksana man kola, walakot aksana teman-teman gawe bagus apa man wong kola kang dawuh ngucap sapa wong asyiron ing syair-syair. Nah, ini ada beberapa syair yang diucapkan para ulama. Ada 3 baris ini syair. Karena saya tidak pinter syair ya dibaca seadanya saja ya. Laqad hatafat fi junhal laili hamamatun ala fanani wahniyan wa inni lanaimun. Kadibtu wa baitillahi law kuntu asyiqan lama sabaqtani bil bukail hamaimu wa as'aumu anni haimun du sibatin li rabbi fala abka wa tabkal baimu. Laqad hatafat yakti teman-teman bersuara fi janghil laili ing dalam tengah malam sapa hamamatun manuk dara burung merpati. Sungguh di tengah malam burung merpati telah bersiul ala fananin ing atase pang atase wit wahanian lan kale penuh kesusahan. Wa ini saat temene
ingsun lana imun iku yakti wong sing turu. Jangan sampai di tengah malam itu burung merpati menyanyi bersiul dengan penuh kesusahan, sedang diri kita itu malah terlelap tidur. Itu kita malu dengan burung-burung merpati itu. Kadzibtu, bohong. Saya berbohong. Wa baitillahi lan demi Baitullah laukum tu lamun ana ingsun iku asyikon wong sing asyik bronto rindu lima maring perkara sabakoni kang wis dhisik apa mani ing ingsun bil bukai kelawan nangis alhama ini apa manuk doro. Nah, ini dan aku telah berdusta. Jika seorang yang rindu kepada Allah, tentu para merpati itu merasa berdusta. Karena apa? Kerinduannya itu merpati itu tidak mendahuluiku menangisi. Jadi malah tangisan kita permintaan maaf kepada Allah itu didahului sama burung merpati. Wa as'umu lan nyono sapa ingsun ini sak temen ingsun haimun iku wong sing bingung dusibabatin kang anduweni rindu lirabbi maring pangeran pala abka mongko ora nangis sapa ingsun watab kalan nangis sapa albahim raja kaya. Jadi aku menyangka, aku nyono bahwa sesungguhnya orang-orang yang bingung itu dan aku ya yang bisa mencucurkan air mata itu karena maksiat takut kepada Allah. Kenapa aku tidak menangis sedang binatang-binatang itu di waktu malam saja menangis. Ini syair ini. Qasdul ibadi nerangke sejone ibadah, niat kita, maksud kita untuk beribadah. Ayyuhal walad, anak, khulasatul ilmi utawi inti sarine ilmu iku anta alama yen to ngerti sira at-taata ing ketaatan wal ibadah. Jadi intisari dari ilmu itu loh, yaitu apabila jika kita mengetahui intisari atau hakikatnya ilmu itu adalah tentang ketaatan dan ibadah. Jadi orang berilmu kok tidak beribadah, ibadahnya dikit dan tidak taat kepada Allah, ini ya belum tahu intisarinya. Ma ing apa ya kang utawi hulasah. Iklam bertiyo sira anna ta'ah satemene ta'ah wal ibadah lan ibadah iku mutabiatus syariati iku anut Allah lan rasule ing menjalankan syariat fil awamiri ing dalam perintah wan nawahi lan larangan bil kauli dengan ucapan wal fi'li dan amal penggawean dan melakukan, yakni ngarepake sapa Imam Ghazali kulluma setiap segala sesuatu takulu kang ngucap sira wa tafalu lan nglakoni sira wa tatrukulan ninggal sira yakunu iku ana bi iktida syar'i iku anut syariat kama lau sumta kaya lamun poso sira yaumal id ing dalem dina id wa ayami tasrik lan poso dina tasrik iku takunu ana sira asian iku wong sing maksiat au sholaita auto salat sira fi saubil magsubi salat nganggo pakaian sing dihasil gosop sing memakai pakaian orang tanpa meminta izin itu gosop. Wa ing kanat lan senajan ana apa salat iku surata ibadah iku bentuk ibadah. Tak sama ya tetap dosa sira. Jadi intisari dari ilmu itu adalah pelaksanaan ketaatan dan ibadah. Maka ketahuilah bahwa ketaatan dan ibadah itu adalah bentuk ikut aturan kita kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah atau mengikuti syariat secara mutlak, baik yang diperintah ataupun yang dilarang. Itu kita ngikuti larangan itu mutlak wajib.
meninggalkan larangan, tapi melaksanakan perintah itu ada batas toleransi sekemampuan kita, baik dengan ucapan ataupun dengan pelaksanaan. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita tinggal, semuanya itu harus sesuai dengan syariat yang dibawa Rasulullah. Nah, ini seperti juga misalnya kita kok mau melaksanakan puasa, tapi puasa pada hari raya atau hari tasyrik, ini kan tidak boleh. Itu malah puasa kita walaupun puasanya baik, puasa itu baik, tapi kalau salah tempat itu malah menjadikan kita berdosa. Makanya semua harus pakai ilmu. Sedemikian ketika kita sholat, tetapi memakai pakaian yang hasil gosop ini memakai pakaian orang tanpa minta izin, asal pakai saja. Ya maka sholat yang bentuknya ibadah itu loh, yang berbentuk ibadah, sholat kan ibadah, itu malah menjadikan kita berdosa. Makanya apapun amal kita, ibadah kita itu harus disertai dengan pengetahuan. Jangan sampai kita beribadah menjalankan perintah tapi kok malah bikin aturan sendiri. Ya, saking terlalu ngawur sampai oper misalnya, itu tidak boleh. Ya, harus sesuai aturan beribadah itu, sesuai yang sudah diajarkan Rasulullah. Ya, cukup sekian. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada benarnya, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Itba'ul ibtida, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.